Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Melinda Lestari dari BKM 1 dengan NIM 1425658. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi manajemen rumah sakit. Oke, di sini sudah ada gambar reproduksi wanita bagian dalam. Di sini saya akan menjelaskan bagian beserta fungsinya. Yang pertama itu ada tuba Fallopi, yang mana tuba Fallopi itu adalah saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim, yang mana fungsinya adalah mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, tempat terjadinya pembuahan dan menggerakkan embrio. Selanjutnya itu ada ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk oral dan berukuran kecil, terletak di kedua sisi rahim, dan fungsinya itu adalah memproduksi dan menyimpan sel telur, mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan. Kemudian ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen adalah penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim. Dan selanjutnya itu ada cervical canal, yaitu saluran berbentuk gelondong pipih yang menghubungkan rongga rahim dan vagina. Fungsinya itu tempat lewatnya sperma, tempat keluarnya darah mens. Dan kemudian ada cervix. Cervix adalah tempat mengalirkan cairan antara rahim dengan vagina. Dan fungsinya itu untuk memproduksi lendir untuk membantu mengeluarkan vagina ke rahim. Turin fundus adalah bagian atas rahim yang terletak di sebelah cervix, bukaan rahim. Kemudian ada uterus atau rahim. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum melahirkan. Kemudian itu adalah fimbriar. Fimbriar adalah tonjolan seperti jari-jari yang terletak di ujung tuba Fallopi dan dekat dengan ovarium, yang berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan sel telur ke tuba Fallopi. Kemudian ada endomet. Lapisan dalam rahim, lapisan ini luruh saat mens. Dan yang selanjutnya itu ada myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah rahim ini yang mengembang saat kehamilan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar. Dan kemudian yang selanjutnya itu ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung. Dan yang terakhir itu ada vagina. Vagina adalah saluran muskala membranus, saluran berbentuk tabung. Dan fungsinya itu adalah penghubung rahim vulva, keluarnya darah mens, keluarnya janin, dan tempat masuknya penis. Vulva adalah istilah untuk menggambarkan semua struktur yang membentuk alat kelamin di luar wanita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita pada bagian luar. Yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis adalah tonjolan berbentuk segitiga yang terdiri dan jaringan lemak subrukan. Dan fungsinya itu untuk memberikan bantalan untuk tulang kemaluan dan sendi simfesis pubis. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah pusat kenikmatan seksual. Dan selanjutnya juga ada urethral opening, yaitu untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian ada vagina. Vagina adalah organ penting dalam sistem reproduksi dan kenikmatan seksual. Fungsinya adalah saluran yang menghubungkan rahim dengan vulva. Vagina berperan dalam proses menstruasi, persalinan, dan kehamilan. Kemudian di bawah vagina itu ada anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar fesis dan tubuh. Dan fungsinya itu sebagai jalan keluar fesis dari tubuh dan membedakan antara padat cair dan gas. Kemudian selanjutnya ada labia majora. Labia majora yaitu bagian dari organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Dan fungsinya untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Kemudian yang terakhir adalah labia minora. Labia minora adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk lipatan kulit halus berpasangan dan terletak di dalam labia majora. Dan fungsinya adalah untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Oke, saya akan menjelaskan alat reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran sperma berfungsi untuk mengangkut sperma matang dan epididymis ke uretra. Kemudian ada ampula vas deferens. Ampula vas deferens adalah ruang penyimpanan air mani yang berbentuk dari bagian akhir vas deferens, dan fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang berbentuk seperti kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih pada pria. Yang ini ya guys. Dan berfungsi untuk memproduksi air mani, menutup saluran kemih, mengatur dan aliran urin. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk bulat yang berada di bawah kelenjar prostat pada sistem reproduksi pria, yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang membentuk dalam reproduksi pria. Dan yang selanjutnya adalah ada epididymis, yaitu saluran yang terletak di bagian belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma. Dan yang di bawahnya ada testis. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan memproduksi androgen yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon
testosteron. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah sepasang tabung berotot yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih, yang fungsinya untuk membawa urin dan ginjal ke kandung kemih. Ini. Dan kemudian ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga dan elastis yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan selanjutnya juga ada vesicula seminalis, adalah sepasang kelenjar yang menghasilkan cairan untuk membentuk air mani pada pria dan membantu kelangsungan hidup sperma. Dan selanjutnya itu ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Dan selanjutnya juga ada jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah dan dapat membengkak ketika terisi darah. Dan yang terakhir itu ada glans penis. Glans penis adalah kepala penis yang berbentuk seperti jambul. Fungsinya tempat keluar urin dan air mani. Peredaran guncangan saat berhubungan seks. Oke, selanjutnya itu ada alat reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga berbentuk bulat yang menampung urin atau kencing. Bulat ya. Yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang di bawahnya itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah salah satu bagian dari organ reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan berfungsi untuk melindungi sperma. Kemudian selanjutnya itu ada uretra. Uretra adalah bagian dari sistem kelamin berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Testis itu adalah kelenjar reproduksi pria berbentuk oval yang berada di dalam skrotum. Ya ini gambarnya. Kemudian skrotum adalah kantong kulit tebal yang mengelilingi dan melindungi testis. Kemudian ada kepala penis. Kepala penis adalah bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut dan terdapat lubang saluran uretra. Dan yang terakhir itu ada lubang penis. Lubang penis adalah muara dari saluran kemih dan saluran reproduksi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan air kencing. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu fungsi maupun penjelasan dari alat reproduksi wanita maupun laki-laki, bagian luar maupun dalam. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.